Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Era Maulidia, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karimun. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal dari dulu hingga sekarang. Semboyan itu adalah Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuk Uri Handayani. Ing Ngarso Sungtolodo artinya guru harus mampu memberikan suri tauladan. In Madio Mangunkarso artinya guru harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan Tut Uri Handayani, guru harus memberikan dorongan. Pendidikan adalah tempat persemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut KHD, pengajaran dan pendidikan adalah hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses dalam memberikan ilmu, dan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki anak. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, saya hanya mentransfer materi pembelajaran. Itu artinya saya hanya melakukan pengajaran, bukan pendidikan. Menurut saya, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Sedangkan setiap murid itu memiliki kecerdasan yang berbeda dan gaya belajar yang berbeda. Saya melihat kecerdasan murid hanya dari kognitif, sedangkan kecerdasan itu bisa dinilai dari banyak aspek. Gaya belajar yang saya lakukan, biasanya saya menggunakan cara klasikal atau kelompok besar, sehingga tidak terjadi kolaborasi antar murid. Saya lebih menyukai kelas yang tenang, sehingga pembelajaran hanya terjadi satu arah dan murid tidak aktif. Saya menyamaratakan kecerdasan murid, padahal setiap murid itu memiliki bakat yang berbeda dan setiap murid itu unik. Saya hanya memikirkan tersampainya target materi. Ketika memilih strategi pembelajaran, saya tidak mengarah pada karakter anak. Di sini, saya tidak melakukan pemikiran KHD yang berorientasi pada murid. Sehingga, ketika saya memberikan materi, anak tidak tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian, saya selalu meminta murid untuk menghafal materi sebagai acuan murid telah paham akan materi yang diberikan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya terlebih dahulu saya melakukan pendekatan pada murid, sehingga saya paham bahwa gaya belajar tiap murid itu berbeda. Observasi ini sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Kelas yang ideal adalah kelas yang aktif dan murid yang antusias, bukan kelas yang tenang. Murid bukan sebagai objek belajar, seharusnya murid sebagai subjek belajar. Pemahaman terhadap murid sebagai subjek belajar inilah yang harus dijadikan pijakan dalam mengembangkan teori dan strategi belajar yang berorientasi pada murid.
Ketika murid sebagai subjek belajar, murid akan lebih bebas berekspresi, mampu mengeluarkan pendapat, dan kreatif. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh dalam aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, artinya guru memberikan kemudahan atau memfasilitasi murid dalam belajar, dan guru juga harus bisa membangkitkan semangat murid. Tugas guru didasari dengan rasa ikhlas, tanggung jawab, dan tulus dalam mendidik agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Biarkan murid tumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru sebagai penuntun agar murid tidak salah langkah. Tugas saya sebagai guru adalah menjaga, membimbing, dan mengarahkan murid agar dapat mengalami pertumbuhan dan perubahan yang sesuai dengan bakat dan minat murid. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid, yaitu student center. Kemudian, saya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu memerdekakan murid dan menghamba pada murid. Dan yang terakhir, tidak menuntut tapi menuntun. Demikianlah video pemaparan koneksi antar materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.